National Weather Service in Norman has issued a tornado warning for southwestern Oklahoma County and central Oklahoma, southeastern Canadian County and central. Halo semuanya, Valkeju kembali lagi. Kali ini kita akan membahas cerita yang paling disturbing yang pernah aku temukan di internet. And welcome di Valkeju. Twisted tornado. Wow, I think there's a tornado right here. I can tell because it sounds just like a train. Look at that funnel thing there. Pada 31 Mei 2013, ada sebuah kota bernama El Reno di Oklahoma. Tiba-tiba saja menyiarkan broadcast peringatan emergensi. National Weather Service in Norman has issued a tornado warning for southwestern Oklahoma County and central Oklahoma, southeastern Canadian County and central Oklahoma until 7 p.m. Central Daylight Time at 6:23 p.m. Central Daylight Time. Dalam siaran ini dijelaskan akan segera terjadi badai tornado kembar. Kekuatannya bukan main-main. Bahkan pada jam 6.03 malam, badai ini telah menyapu area southeast of El Reno, Oklahoma. Untungnya berkat peringatan dini, serta tim badan meteorologi yang bergerak cepat menyebarkan berita ini, penduduk yang ada di sekitar berhasil mengungsi menuju tempat yang lebih aman. I've been doing this for 20 years. I enjoy the hell out of it. I really do. Out here watching the great clouds, the great storms, you never know exactly what you're going to find. Pada tahun 2000, ada sebuah tim yang menyebut diri mereka sebagai Twisted. Tim ini menghabiskan hampir kehidupannya untuk mengejar badai, untuk direkam pada channel mereka, yang dipimpin oleh seorang pria bernama Tim Samaras. Twisted bukan sekedar tim amatir. Mereka bahkan memiliki 10 anggota saintis dengan masing-masing dari mereka memiliki misi dan visi yang sama, yaitu mengejar fenomena badai tornado. Pada malam saat kejadian badai tornado di El Reno, Twisted segera pergi menuju lokasi dengan mobil van putih khusus anti badai yang beranggotakan 3 orang, di antaranya Tim Samaras, Paul Samaras, dan seorang badan meteorologi bernama Cole Young. Pada saat itu mereka mendengar peringatan broadcast. Tapi bukannya pergi menjauh meninggalkan area, Twisted segera menancap gas mobil, melaju dengan cepat menuju El Reno untuk menangkap atmosfer serta data seismik. I'm gonna keep going. Multiple vortex. Pada awalnya, tim Samaras melihat ukuran tornado masih dalam keadaan normal. Tidak ada yang aneh. Tornado sama seperti biasa saat mereka mengejar tornado. Tapi saat mereka memasuki kawasan garis merah dan mulai melepas satu buah drone, dalam beberapa menit terjadi keanehan pada tornado. Tiba-tiba saja gerakan tornado menjadi lebih agresif, bahkan mulai membesar. Lokasi Twisted pada saat itu sedang mengejar angin tornado yang bergerak lurus menjauh.
Tapi karena adanya perubahan yang tiba-tiba, tornado berbalik arah, mundur ke belakang dan mengejar Twisted. Twisted yang tidak menduga akan perubahan pada tornado, mereka berbalik arah, menancap gas mobil sekuat tenaga, berharap tornado ini tidak melahap mereka. Ketika mobil diangkat oleh angin tornado, Cole dan Paul terhempas brutal ke udara, sementara Tim terjebak di dalam mobil terbawa angin tornado. Ketiganya meninggal dengan keadaan yang menggenaskan. RFD has wrapped 360 degrees around it. While others ran away, Amazing sight. Tim Samaras ran towards. It's just totally unbelievable what's happened because it should never have happened to Tim. Dua hari kemudian, tim pencari segera dibentuk. Jasad Paul dan Cole ditemukan. Lalu tak jauh dari sana, mereka menemukan mobil yang sudah dalam keadaan hancur, dengan keadaan tim masih berada di dalam. Mereka juga menemukan kamera yang masih berfungsi yang dipakai oleh Twisted saat kejadian mengerikan terjadi. Isi di dalam kamera menunjukkan teriakan Tim, Paul, dan Cole kalau mereka akan segera mati. Beberapa hari kemudian, ada rekaman kedua yang diambil dari sudut pandang pengemudi lain yang secara kebetulan merekam mobil Twisted. Dalam rekaman ini, mereka melihat mobil Twisted mengejar angin tornado. Ini adalah rekaman momen sebelum insiden terjadi. 81's coming up on the right. Take a right. Yeah. Right on 81. Totally missed the check. What did you say? Tell him if he wants to come up and take the lead. Do you want to take the lead? Lonely Guy. Pada tahun 1998 ada sebuah aplikasi bernama Paltalk. Paltalk pada dasarnya adalah aplikasi chatting berbasis layanan komunikasi yang menyediakan banyak sekali fitur mirip dengan Discord. User bisa melakukan panggilan suara, video call, chatting sesama user random, bahkan membuat grup atau room privat. Pada tahun 1988, seorang pria asal Telford, England baru saja menikah dengan pasangannya yang bernama Paula. Kedua pasangan ini menjalani kehidupan dengan bahagia, menghabiskan liburan bersama, bahkan dikaruniai 2 anak kembar. Untuk membiayai keluarganya, Kevin bekerja sebagai seorang engineer listrik.
Selama bekerja pun, Kevin dikenal sebagai pria yang ramah, pintar bergaul, memiliki sifat tangguh, tapi tidak sombong. Bahkan ia juga memiliki lingkaran pertemanan yang baik. Kevin tidak butuh apa-apa lagi. Selama ia bisa menjalani kehidupan bahagia seperti ini pun, baginya sudah cukup. Ia berharap kebahagiaan ini bisa bertahan untuk selamanya. Memasuki tahun 2005, tampaknya ada masalah dalam rumah tangga Kevin dan Paula. Perselisihan ini terus berkembang, sampai pada akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah. Alasan perpisahan ini sebenarnya tidak diduga oleh Kevin. Bahkan hal yang paling tidak ia inginkan, kedua anak kembarnya yang telah memasuki usia ke-12 tahun, kini dibawa pergi oleh Paula. Dan yang lebih menyakitkan lagi, Kevin tidak diperbolehkan untuk sering menemui kedua anaknya. Kesialan Kevin tidak berhenti. Memasuki tahun 2006, saat sedang berkendara menuju lokasi pertemuan dengan seorang sahabat, dari arah belakang ada seorang pengemudi mabuk yang tidak sengaja menabrak mobil Kevin. Ia dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan mengalami cedera serius. Cedera inilah yang membuat Kevin tidak dapat beraktivitas secara normal, sehingga ia menghabiskan hari demi hari terisolasi di dalam rumah. Seolah-olah Kevin sedang terkena kutukan. Beberapa tahun kemudian, ayahnya, orang yang paling ia sayangi, kini telah meninggal dikarenakan penyakit. Sekarang Kevin merasa tidak ada siapa-siapa lagi. Paula telah pergi. Kedua anak kembarnya juga tidak ada di sisinya. Sekarang sang ayah pun meninggalkan Kevin. Rasa sakit yang dialaminya membuat ia tidak pernah lagi pergi bekerja. Kevin tidak pernah bersosialisasi, menyapa tetangganya ataupun orang-orang yang akrab dengannya. Ia sangat jarang keluar dari rumah. Kalaupun ia keluar, itu hanya terjadi pada malam hari. Sesekali, Kevin pergi ke minimarket untuk membeli beberapa kaleng bir dan makanan ringan. Aktivitas di dalam rumah, Kevin hanya duduk seharian penuh dan bermain komputer. Sampai suatu hari, Kevin terjun ke dalam Paltalk. Dengan usianya yang sudah memasuki ke 44 tahun, ia menyamar mengenakan username Shyboy171. Username yang sangat aneh. Memasuki 21 Maret 2007, Kevin bergabung dengan sebuah grup bernama Room The Insert Chart. Room ini berisikan banyak user random yang berbicara dengan bahasa yang kasar, kotor, dan penuh dengan candaan vulgar. Kevin tidak masalah dengan topik yang dibahas pada grup. Yang menjadi masalahnya adalah Kevin. Beberapa hari kemudian, Kevin membuka obrolan dengan mengetikkan sebuah ide paling disturbing yang ada di kepalanya. Saat ketikan ini dikirim, sekitar 60 user aktif segera membalas kalimat Kevin dengan berbagai respon. Sebagian ada yang bersimpati dengan Kevin. Mereka merasa ada masalah yang sangat serius, sampai-sampai Kevin mengetikkan postingan ini. Tapi sebagiannya lagi menganggap kalimat Kevin hanyalah bualan. Bahkan mereka meminta Kevin untuk membuktikannya dengan menyalakan kamera webcam yang terhubung dengan aplikasi Paltalk. Bukan main. Dalam beberapa menit, Kevin menyalakan kamera webcam. Di sana, para user melihat dengan jelas Kevin meninggalkan kamera, lalu menarik sebuah meja kayu tipis, dan ia pun naik ke atas membuat sebuah lubang, lalu memasang sebuah tali pada langit-langit. Tak lama setelah itu, Kevin pun melingkarkan tali
pada user yang melihat kejadian ini. Beberapa dari mereka merespon. Mereka menggila, meminta Kevin melanjutkan aksinya. Tapi ada satu user yang menyadari tindakan Kevin bukan sekedar bercanda, sehingga ia pun memanggil 911. Di sisi lain, Kevin yang pada saat itu sudah berada di ambang kematian pun tidak mempedulikan lagi isi obrolan di dalam room chat. Kevin mendorong meja, lalu semua user di dalam chat room terdiam, melihat Kevin bergelantungan di langit. Polisi pun pada akhirnya bergegas menuju ke rumah Kevin. Pintu rumah Kevin didobrak, dan saat mereka berhasil masuk, Kevin telah ditemukan dalam kondisi meninggal, dengan wajah yang sudah membiru. Subscribe to my other YouTube channel. Dolly Flash. Link will be in the bio. It's mainly just going to be gaming videos and also. Pada tahun 2000 lahirlah seorang anak laki-laki dari keluarga Labud yang diberi nama sebagai Leighton Allen Labud. Kehidupan keluarga Leighton bisa dibilang cukup normal. Ia tumbuh di lingkungan keluarga yang sehat dan memiliki orang tua dengan finansial yang cukup berada, sehingga semua kebutuhan Leighton tidak pernah kurang selama ia berusia anak-anak. Suatu hari, sang ayah menyadari ada sedikit gerak-gerik yang tidak normal dengan tingkah laku Leighton. Misalnya pada saat ia berusia sekitar 12 tahun, Leighton cenderung terdiam di dalam ruangan kamar. Ibunya juga pernah menemukan buku gambar Leighton yang hampir sebagian halaman berisikan gambar-gambar karakter manusia stickman dengan noda darah. Pemandangan ini cukup aneh untuk anak yang berusia 12 tahun, memiliki minat pada adegan darah. Tapi kejadian ini dianggap hal biasa oleh kedua orang tuanya. Di sisi lain, secara diam-diam ada sesuatu yang tampaknya lahir dari dalam jiwa Leighton. Sesuatu yang sangat jahat. Sesuatu yang membuat Leighton semakin tenggelam ke dalam fantasi liar yang ia miliki. Sampai suatu hari, saat Leighton sudah menginjaki usia dewasa, ia ingin fantasi liar yang ada di dalam kepalanya terwujud secara nyata. Maka dari itulah, ia menghabiskan hari-harinya dengan bermain mainan tanah liat untuk membentuk berbagai jenis karakter. Tapi semua karakter yang dibuatnya bukanlah karakter yang ramah, melainkan karakter pembunuh berantai dengan cerita yang sangat disturbing. Leighton ingin karyanya lebih dari sekedar foto. Ia tidak puas hanya memposting di akun X. Sampai suatu hari, ia pun membuat channel YouTube miliknya bernama Dolly Flash. Cerita di dalam channelnya ini tidak memiliki alur atau spesifik yang jelas. Inti dari videonya hanya berisikan adegan gore, kekerasan brutal, sampai dengan adegan pembantaian yang sangat mengerikan. Dolly Flash mengunggah series cerita patung tanah liat yang diberi nama sebagai Mystery Magic. Dalam series Mystery Magic, ada banyak sekali karakter-karakter yang sebelumnya pernah ia posting pada akun X yang dibawa kembali ke dalam video. Salah satunya pada video ada sosok clown karakter yang ia beri nama sebagai Ichi. Dari tampilan luarnya saja kita sudah mengetahui kalau Ichi bukanlah karakter protagonis, melainkan psikopat brutal yang ia ciptakan. Melalui inspirasi tokoh di dunia nyata, Ichi adalah sosok John Wayne Gacy. John Wayne Gacy adalah salah satu pembunuh berantai dan predator seksual yang paling terkenal sekaligus mematikan dalam sejarah Amerika. Ia dikenal dengan julukan Killer Clown karena sering merias diri dan tampil sebagai badut bernama Pogo di berbagai acara amal anak-anak, rumah sakit, dan pesta keluarga. Bisa dibilang, Pogo adalah sosok yang menginspirasi Leighton. Seakan-akan ada sesuatu yang berbisik di dalam kepalanya, meminta Leighton melakukan hal yang sangat mengerikan.
Layton tidak hanya memposting video Mystery Magic. Terkadang ia juga membagikan kegiatan vlog selama melakukan proses pembuatan stop motion. Tapi, apa yang dilakukannya sangat tidak normal. Memasuki tahun 2019, kontennya sangat aneh. Layton memposting beberapa cerita dan memperkenalkan dua karakter baru yang akan ia masukkan ke dalam video terbarunya. Karakter pertama ia beri nama sebagai Forgotten. Pada foto ini, Forgotten digambarkan terbaring lemah, tidak berdaya, dengan darah bertebaran di mana-mana. Sedangkan karakter yang kedua adalah karakter yang sangat mengerikan. Karakter ini memiliki rambut panjang menyamping, memakai kacamata sambil menangkap seekor kucing dengan sebuah pisau dapur. Gambar patung ini menunjukkan adanya sesuatu yang tidak beres. Dan kalau diperhatikan, patung ini memiliki kemiripan dengan Layton. Pada bagian deskripsi, Layton menjelaskan, "Aku lebih suka kucing." Beberapa hari kemudian, penduduk di Kelowna, Kanada mulai mencium adanya bau bangkai yang menyebar ke berbagai area perumahan. Aromanya sangat tidak sedap, sampai-sampai mereka meminta bantuan petugas untuk melakukan pencarian. Lalu saat diperiksa, aroma bangkai ini berasal dari tong sampah umum. Dalam tong sampah ini ditemukan satu kantong plastik hitam dan saat dibuka, semua orang yang berada di lokasi terkejut bukan main karena menemukan bangkai kucing yang termutilasi dengan brutal. Suspek pertama para penduduk, mereka langsung mengaitkan insiden ini dengan Layton. Polisi melakukan investigasi, tapi karena tidak adanya bukti yang bisa menguatkan teori ini, Layton pun dilepas tanpa adanya tindakan. Memasuki 6 Juni 2019, Layton membuat postingan di akun X kalau ia berencana membeli hamster untuk dipelihara. Beberapa hari kemudian, ia membuat video vlog berjudul One Kid, Three Hamster. Dalam videonya, ia memperkenalkan 3 karakter hamster lucu yang diberi nama dan diajak bermain sepanjang video vlog. Tapi yang paling aneh adalah deskripsi di dalam videonya yang menjelaskan pin step, drone, microwave. Video meninggalkan sebuah misteri kecil. Sampai 3 hari berikutnya, lagi-lagi sebuah video kembali rilis. Di dalam video, Layton menikam hamster dengan jarum pin. Kemudian memecahnya menjadi beberapa bagian, lalu ditenggelamkan. Dan hal yang paling gila, ia memasukkan daging hamster yang telah menjadi beberapa bagian ke dalam microwave. Saat videonya berhasil diunggah, video tersebut langsung di-banned oleh YouTube. Tapi aksi Layton ini tidak sampai di sini. Ia memposting kembali videonya di Reddit dan videonya langsung viral. Admin yang mengelola Reddit juga segera membanned video Layton. Tapi sayangnya karena video ini sempat tersebar, beberapa user sempat mengunduh dan menyimpan foto bahkan cuplikan video mengerikannya. Beberapa hari kemudian, ia kembali membuat sebuah postingan random. Pada saat itu di akun X, ia tidak membahas kekesalannya mengenai video yang dihapus, tapi pengakuannya yang sangat vulgar dan mengerikan. Layton menjelaskan ia ingin melepas keperjakannya pada sebuah boneka seks doll yang ia beli dan diberi nama sebagai Molly. Berhubungan dengan Molly rasanya lebih menyenangkan, terkesan lebih nyata, seperti bercinta dengan wanita yang tidak bisa bergerak. Yang ia maksud adalah berhubungan dengan wanita yang telah meninggal. Pada 25 Mei 2020,
1 tahun setelah videonya diunggah dan tersebar luas, Layton dituntut atas kekejamannya pada hamster. Perilakunya yang sangat tidak normal memicu aksi demo para pecinta hewan yang meminta keadilan atas apa yang telah dilakukannya. Kejadian ini menjadi semakin serius saat berada di meja persidangan. Tapi ketika menimbang kembali hukuman yang akan hakim berikan kepada Layton, sang hakim tiba-tiba saja menerima laporan tes mental Layton. Dalam laporannya ini menunjukkan Layton mengidap autisme. Badannya memang tumbuh dewasa, tapi pikirannya terjebak seperti anak-anak berusia 12 tahun. Sehingga pada 16 Agustus 2020, Layton pun mendapati hukuman ringan 5 tahun masa percobaan hukuman yang ia jalani di luar penjara. Sampai video ini dibuat, Layton mungkin sudah memasuki usia ke-25. Kurang lebih inilah dia cerita disturbing kita hari ini. Sekarang aku izin pamit dulu untuk menyiapkan konten video selanjutnya. Tentu episode yang akan datang akan menjadi mimpi buruk untuk kalian semua. Bye-bye. Nah, gini kan asik.